dari Kuskupan Malang yang malam hari ini berkenan untuk berbagi kasih, berbagi rahmat, dan berbagi berkat untuk setiap kita. Selamat malam Monsinyur, terima kasih sudah join bersama dengan PDPKK Gloria malam hari ini. Dan puji nama Tuhan, tadi di waiting room saya dengar ada begitu banyak orang, begitu banyak umat yang bukan hanya berasal dari Jakarta, tetapi ada yang dari Bandung, ada yang dari Kudus, ada yang dari Jember, bahkan dari ujung timur Indonesia, dari Jayapura, dari Biak juga malam hari ini hadir. Itu semua karena kasih, karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Malam hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan, mengucapkan syukur untuk segala kebaikan Tuhan, karena Tuhan begitu berlimpah kasih setia dalam kehidupan kita. Mari tenangkan hati kita, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat Gloria yang terkasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, dan kami masuk hadirat kudus-Mu dengan tanda kerahiman ilahi, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada, kami hidup semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih yang menyelamatkan. Karena begitu besar kasih-Mu pada kami ya Bapa, sehingga Engkau mengaruniakan kepada kami Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamai atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan oleh kuasa darah-Nya lah, malam hari ini kami masuk hadirat-Mu dengan penuh iman dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, bersembah di tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ini kami Tuhan, kami naikkan segala pujian, syukur dan hormat kami. Sama-sama kami nyanyikan. Saat ku masuk, saat ku masuk. Amin, amin. Bawa ini kami Tuhan, pujian ku naikkan, sembah, yes, bagi-Mu Allah yang mulia. Lagi kami katakan, Kau layakkan, Kau layakkanku. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tiada kasih yang lebih besar selain kasih-Mu Tuhan. Kasih seorang yang sudah memberikan dirinya untuk kami, sehingga kami ditebus, kami diselamatkan oleh kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan, lebih tinggi lagi kami katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, amin Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup kami Tuhan. Menjadi ciptaan-Mu yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami. Kami bernyanyi, kami bermazmur, kami bersyukur bersatu hati, memuliakan nama-Mu, Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Allah yang sungguh amat baik, sungguh teramat baik. Terima kasih bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur, selalu baru rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
Kau selamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Kau jadikan kami berharga. Karena kasih-Mu yang menyelamatkan, Kau jadikan kami biji mata-Mu. Kau yang tidak memperhitungkan segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Jauh ke tubir laut yang dalam, Kau sudah membuang segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Tiada kasih yang seperti Engkau. Kasih yang memperbaharui, kasih yang memulihkan, kasih yang menyelamatkan. Dan karena kasih setia-Mu lah, maka malam hari ini kami bersatu hati bersama-sama umat beriman yang bersekutu lewat Zoom dan juga YouTube ini Tuhan. Kami bersatu hati, kami meninggikan, kami memuliakan, kami mengagungkan Engkau. Sebab sungguh tiada nama lain yang kami puji, hanya nama Yesus Kristus Tuhan. Nama yang daripadanya kami beroleh kasih karunia dan keselamatan. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus untuk selama-lamanya. Amin. Kami berikan sorak-sorai kemuliaan nama Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari umat yang diberkati Tuhan, kita puji nama Tuhan, kita ceritakan kebaikan Tuhan, bahwasannya dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya Dia Allah yang mengasihi saudara, mengasihi saya dan mengasihi kita semua. Mari sambil bertepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan, kita serukan kebaikan Tuhan, kita ceritakan karyanya yang begitu nyata. Gloria sama-sama. Bukti karya-Mu nyata, yes. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, yang percaya mari angkat tangan saudara, katakan, Kau angkat sakitku. Amin. Kau angkat beban hidupku. Sama-sama. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, kita bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun saudara berada, serukan Tuhan baik. Mari saudara saja katakan, bukti karya. Amin saudara. Terus katakan, dari oh besar cinta-Mu nyata. Dari kapan saudaraku? Mari serukan. Dari ke generasi, angkat tanganmu saudaraku, katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Lagi katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban. Sekali lagi katakan, Kau angkat sakitku. Terima kasih Tuhan. Kau angkat beban hidupku. Sama-sama. Tuhan Yesus
sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari umat Tuhan sama-sama, yo. Tuhan, angkat jempolnya. Sungguh sangat teramat baik. Tuhan Yesus, Dia dahsyat. Amin saudaraku. Sungguh dahsyat, teramat. Serukan lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sungguh dahsyat, teramat dahsyat. Dia dahsyat, sungguh dahsyat, teramat dahsyat. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita yang baik, yang sungguh amat teramat baik. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk pernyataan cinta-Mu, untuk pernyataan kuat kuasa-Mu, untuk rahmat-Mu yang mengalir selalu baru setiap hari bagi hidup kami. Dan malam hari ini bersama dengan isi surga, kami satu suara meninggikan Engkau, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang perkasa, Allah yang layak disembah, yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Sampai setiap lutut bertelut, sampai semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kami datang Tuhan, sujud menyembah-Mu. Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Sungguh Kaulah Allah semesta alam, Kau kudus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu.
Dalam indah hadirat-Nya kami hampiri tahta kerahiman. Bersatu hati kami nyanyikan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Terpujilah nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kasih-Mu memulihkan, Kasih-Mu menjamah, Kasih-Mu menebus dan menyelamatkan kami. Maka dengan tangan yang terangkat kami berseru dan bernyanyi, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kau Allah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ini pujian dan sembah kami lebih tinggi bagi nama Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah, Allah, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi. Sekali lagi bagi nama-Mu, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Kaulah Allah semesta alam. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu. Kami sembah, kami sembah Engkau Allah yang kudus, tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada malabala sandiara balale, tiada balabala sikira balale, tiada masoho. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu, semua yang bernafas tinggikan-Mu, semua yang bernafas muliakan-Mu Tuhan. Koriara balasande ya, kiara bala 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 basa diara la la la, sikira bala 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 bala, kiara bala basa dia diara diara la 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 ya, yana nama sandal diara la 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 la, kiara bala bala la 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 la. Kami nyanyikan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami angkat tangan kami dan kami nyanyikan, kudus, kuduslah Tuhan,
Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan bersyukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan. Kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu menyelamatkan, dan kasih-Mu memperbaharui. Untuk beberapa pribadi yang ada di Zoom meeting ini, yang malam hari ini hadir, dan merasakan mereka ada di titik terbawah dalam kehidupan mereka. Saat ini kasih Allah mengalir menjamah dan melawat saudara, memulihkan hatimu, membangkitkan semangat dan rohmu, dan membangkitkan imanmu. Kasih-Mu mengalir menjamah pribadi-pribadi ini ya Tuhan. Sehingga mereka percaya bahwa Engkaulah pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab dengan apa kami membalas kasih-Mu? Kau Allah yang begitu baik, sungguh baik, dan teramat baik bagi kami. Dan berkat-Mu nyata atas kami lewat kehidupan kami, dan lewat pernyataan kasih-Mu atas kami. Karena malam hari ini Engkau telah mengutus anak-Mu yang terkasih, Monsinyur Pidiarto, untuk ada bersama dengan kami malam hari ini. Kami syukuri untuk rahmat berkat Tuhan ini. Dan dengan kuat kuasa rahmat Roh Kudus-Mu, kami percaya Monsinyur akan menjadi berkat untuk setiap kami. Untuk kami boleh mengerti tentang rahmat-Mu, kasih-Mu yang menyelamatkan. Berkati Monsinyur kami terkasih dengan pengurapan-Mu ya Tuhan. Sehingga lewat pewartaan firman, lewat pengajaran, dan lewat kesaksian hidup Monsinyur, iman kami dibangkitkan, roh kami semakin menyala-nyala, dan kami semakin hidup di dalam ketaatan dan kasih setia Tuhan. Kami mau duduk diam, kami buka hati, mata kami memandang kerahiman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut berkat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau ya Bapa dan Roh Kudus, Engkau kami puja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sahabat-sahabat Gloria, mari kita siapkan hati kita dengarkan firman Tuhan. Silakan Monsinyur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengawali renungan malam hari ini yang berjudul Kasih yang Menyelamatkan, saya akan membacakan kisah
orang Samaria yang murah hati dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Kemudian berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Levi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, apakah suara saya jelas? Ya, baik. Oke. Tema yang diminta kepada saya adalah kasih yang menyelamatkan. Tetapi kali ini kita tidak berbicara mengenai kasih Allah yang menyelamatkan. Karena itu memang penting, tetapi kita mengambil sisi lain, yaitu kasih manusia yang menyelamatkan. Untuk itu, saya akan mengajak Anda merenungkan tema ini dengan melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang kasih yang menyelamatkan. Saya mulai dengan membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Inilah ayat yang amat penting bagi kita. Siapakah manusia? Siapakah kita di antara ciptaan Tuhan yang lain? Dalam kitab Kejadian, manusia diciptakan paling akhir sebagai mahkota penciptaan. Manusia adalah makhluk paling mulia, maka ditempatkan di atas ciptaan lain. Tidak hanya itu, bahkan manusia dijadikan serupa dengan Allah. Itulah maksud dari kata menjadikan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Gampangannya, manusia itu mirip Allah. Barang siapa melihat manusia, kita bisa melihat secara samar-samar siapa Allah. Hakikat terdalam manusia, kodrat manusia adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Hakikat Allah itu kasih. Allah Tritunggal Maha Kudus itu kasih. Bapa mengasihi Putra dalam persekutuan Roh Kudus. Maka manusia yang diciptakan mirip dengan Allah, hakikatnya adalah kasih juga. Kalau kita percaya bahwa kodrat kita itu adalah kasih, next, maka menjadi jelas bahwa kebahagiaan kita atau keselamatan kita terletak pada tercapainya tujuan Tuhan menciptakan kita. Kalau kita tidak menjadi cinta, kalau kita tidak mencintai, kita tidak mirip Allah. Sebab Allah itu cinta. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa kasih adalah tujuan hidup manusia. Selama kita belum bisa mencintai, kita belum mencapai hakikat kita yang sebenarnya. Ya, kita bisa membandingkan dengan banyak hal ya. Kalau orang punya target, punya tujuan tertentu, dan kalau itu belum tercapai, dia belum sungguh-sungguh bahagia. Dan akan mencapai kebahagiaan kalau dia sungguh-sungguh mencapai tujuannya. Inilah makna tema kita pada malam hari ini. Kasih itu menyelamatkan. Next. Sebelumnya. Oke. Hanya bila manusia mampu mencintai Allah, maka dia akan selamat, dia akan bahagia. Oke, next. Karena itu, tidak mengherankan mengapa menurut Yesus, perintah utama dalam Injil adalah kasih kepada Allah dan kepada sesama. Matius pasal 22 ayat 27 sampai dengan 29. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum tertinggi. Mengasihi Tuhan.
Akan tetapi, Yesus masih menambahkan sesuatu yang luar biasa, suatu pembaruan pada masanya, yaitu Yesus mengatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu yang sama dengan hukum pertama tadi, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, yang menyelamatkan manusia bukan hanya cinta kepada Allah, tetapi juga cinta kepada sesama. Bagaimana orang bisa mencintai Allah yang tidak kelihatan kalau dia tidak mampu mencintai sesamanya yang kelihatan? Itu kata Rasul Yohanes. Inilah tema kita. Kasih itu menyelamatkan karena inilah perintah terbesar dalam Injil. Next. Memang benar kalau kita berbicara mengenai apa yang menyelamatkan kita, jawabannya seringkali mengutip Paulus yang mengatakan bahwa yang menyelamatkan manusia itu adalah iman. Saya kutip di sini dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Jadi yang menyelamatkan itu iman. Kata dibenarkan mohon dibaca diselamatkan. Ya, pengertiannya sama. Dibenarkan itu bisa kita baca, kita tafsirkan dengan diselamatkan. Karena apa? Karena iman. Dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun, kata Santo Paulus, tidak seorang pun mampu menjalankan semua perintah Taurat. Jadi yang menyelamatkan bukan pelaksanaan perintah Tuhan, melainkan iman. Next. Akan tetapi, iman itu yang adalah anugerah Tuhan juga tidak bekerja sendiri. Jadi yang menyelamatkan kita bukan hanya iman kepada Yesus Kristus, bukan. Sebab ada iman yang tidak disertai cinta kasih. Ya, ada iman yang tidak dihayati. Itu kata Santo Yakobus, iman yang mati. Dan iman yang tidak dipraktekkan adalah iman yang tidak menyelamatkan. Karena iman itu mati. Santo Paulus sendiri meskipun berulang kali mengatakan iman yang menyelamatkan, dia toh dalam Galatia pasal 5 ayat 6 mengatakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ya, iman tidak pernah berdiri sendiri. Yang menyelamatkan adalah iman yang bekerja oleh kasih. Kombinasi antara iman yang dihayati dalam kasih. Next. Para saudara yang terkasih, pada hari penghakiman terakhir, Sang Raja, yaitu Yesus Kristus, akan mengumpulkan semua orang untuk dihakimi. Kita tahu kisah itu dalam Injil Matius pasal 25. Pada waktu itu, Yesus akan menghakimi orang bukan berdasarkan misalnya harta yang dia punyai. Yesus tidak akan tanya berapa uangmu di bank, berapa banyak rumahmu. Tidak.
harta tidak main peranan. Bukan juga tanya mengenai iman yang kosong. Yang mengatakan saya bernubuat dalam nama Yesus. Saya membuat mujizat dalam nama Yesus. Kita tahu Yesus pernah mengatakan bahwa orang ini tidak bisa dipastikan selamat. Karena bukan mereka yang bernubuat dalam nama Yesus atau yang bisa membuat mujizat dalam nama Yesus, tetapi melakukan kejahatan, maka kata Yesus, Tuhan akan menolak mereka dengan mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Dalam penghakiman terakhir juga ditanyakan apa jabatan kita, berapa gelar kita, tugas apa saja yang kita terima di paroki, di keuskupan. Tidak juga prestasi-prestasi lain. Sungguh menarik. Pada penghakiman terakhir, kriteria yang dipakai Yesus itu adalah kasih. Berapa besar kasihmu kepada sesama? Itulah yang menentukan orang boleh masuk surga atau tidak, selamat atau dihukum. Next. Sungguh suatu misteri yang besar bahwa Yesus menyamakan diri dengan mereka yang membutuhkan bantuan kita. Ketika orang yang ada di sebelah kanan diperkenankan untuk masuk ke dalam surga, ke rumah Bapa, mereka mendapat penjelasan dari Yesus mengapa mereka boleh masuk dalam kebahagiaan surgawi. Yesus mengatakan pada Matius 25, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Orang-orang benar ini heran. Kapan melihat Yesus lapar? Kapan melihat Yesus telanjang? Di penjara, sakit, dan seterusnya. Dan kata-kata Yesus ini yang sangat penting bagi kita. Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Diperlukan iman yang kuat untuk bisa mengerti bahwa di dalam diri orang-orang di sekitar kita yang menderita, sebenarnya Yesus sendiri hadir. Sulit untuk mengerti bagaimana mungkin apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang paling hina itu dianggap sama dengan kita lakukan untuk Yesus. Yesus menyamakan diri dengan mereka. Begitu juga kita masih ingat ketika Saulus yang akan bertobat dan menjadi Paulus, akan menjadi Rasul Yesus yang luar biasa. Ketika dia mengejar-ngejar pengikut Yesus sampai ke Damaskus atau Damsyik dalam terjemahan kita. Sampai ke Damsyik. Dia melihat cahaya memancar dari langit. Dia rebah ke tanah. Dan dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus heran, ada suara seperti itu. Dia mengejar orang Kristen, tetapi di surga ada suara, mengapa kamu menganiaya aku?
Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang Kristen yang dianiaya oleh Paulus. Tidak mudah untuk melihat dalam diri sesama kita Yesus sendiri. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam masa COVID-19 ini, tema ini menjadi amat relevan. Pandemi ini telah memporak-porandakan kehidupan manusia. Ekonomi mengalami kesulitan besar. Banyak bisnis macet, bahkan bangkrut. Banyak perusahaan harus tutup. Keuskupan Malang pun harus menutup satu usaha karena tidak ada lagi yang bisa diperoleh. Tidak mungkin tanpa income terus memelihara sekian banyak karyawan, usaha itu ditutup. Dan masih banyak contoh lain yang dialami oleh umat yang terpaksa mem-PHK-kan karyawan. Kehidupan rumah tangga menjadi sulit. Misalnya karena tiba-tiba harus berkumpul bersama, tidak keluar-keluar, yang biasanya mungkin jarang bertemu, sekarang karena COVID terkurung bersama. Banyak problem di Eropa karena tiba-tiba bersama dengan keluarga berjam-jam lamanya. Pendidikan menjadi sulit karena dilakukan secara online, daring. Belum lagi kehidupan sosial, kemasyarakatan, budaya juga menjadi sulit. Sulit bertemu dengan teman-teman, sulit mengadakan arisan. Bahkan ke gereja pun dalam penghayatan religius ada masalah besar. Ke gereja pun tidak mudah. Tapi yang menjadi perhatian saya pada saat ini, COVID-19 sungguh membuat banyak orang secara ekonomis terpuruk. Begitu banyak orang kelaparan, kehilangan pekerjaan. Dan yang sakit menjadi makin berat, makin menderita. Karena pertama mungkin tidak ada tempat di rumah sakit. Baru-baru ini kenalan saya meninggal karena jatuh dari sepeda, dibawa ke satu rumah sakit, ditolak penuh. Dioper ke rumah sakit lain, dan dalam perjalanan dia meninggal dunia. Para saudara yang terkasih, saat ini adalah saat yang amat sulit secara ekonomis. Di seluruh dunia banyak orang menderita. Dan Paus Fransiskus baru saja tahun lalu menerbitkan ensiklik yang berjudul Fratelli Tutti. Fratelli Tutti itu adalah ucapan Santo Fransiskus Assisi kepada para pengikutnya, laki-laki maupun perempuan. Maka terjemahnya dalam bahasa Indonesia, kalau kita sedang berpidato, saudara-saudari yang terkasih. Tapi dalam bahasa Itali menjadi Fratelli Tutti, saudara-saudara sekalian. Ensiklik ini merupakan kelanjutan dari dokumen di Abu Dhabi tentang kemanusiaan sebagai saudara. Ya, di Abu Dhabi, Paus bersama dengan Imam Besar Al-Azhar membuat dokumen tentang kemanusiaan sebagai saudara. Sekarang beliau melanjutkannya dengan ensiklik ini. Beliau mengatakan bahwa kita harus menjadi sesama bagi orang lain. Nah, untuk itu penghayatan cinta kasih pada masa COVID-19 ini menjadi sangat konkret. Cinta kasih yang akan dituntut oleh Yesus pada penghakiman terakhir menjadi suatu panggilan yang amat mendesak pada saat ini. Saya akan
melanjutkan nanti dengan sedikit mengenai orang Samaria yang murah hati yang saya bacakan pada awal tadi. Kita kembali ke PowerPoint dulu. Tolong PowerPoint-nya dikembalikan. Ya, next. Sudah, habis ya? Oke, maaf. Kalau gitu, saya tadi mengirim file yang salah karena masih ada lanjutannya. Tidak apa-apa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ensiklik ini, Paus membahas tentang orang Samaria yang murah hati. Tadi diceritakan bahwa ada musuh-musuh Yesus yang datang untuk mencobai Yesus. Mencobai, tidak tanya sungguh-sungguh. Yaitu pertanyaannya, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Memperoleh hidup yang kekal, kita ganti dengan keselamatan. Jadi, Guru, apa yang harus saya lakukan supaya selamat? Apa yang menyelamatkan? Kata Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Nah, kata orang itu, sudah benar jawabannya. Jawabannya sudah benar. Orang itu bisa mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan seterusnya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tadi di dalam kutipan Injil Matius pasal 22, kita bisa melihat lebih jelas kata-kata Yesus. Kasih kepada Allah itu perintah yang terutama. Lalu ditambah, dan yang kedua, yang sama dengan itu, yang sama dengan yang pertama tadi adalah kasihilah sesamamu. Yesus berani menyamakan kasih kepada Allah dengan kasih kepada sesama. Itu hal baru yang dibawa oleh Yesus. Nah, untuk membenarkan diri, tadi ahli Taurat bertanya lebih lanjut, siapakah sesamaku? Maka Yesus memberikan kisah seorang Samaria yang murah hati. Kita tahu tadi ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Bagi yang pernah ke Palestina pasti tahu Yerusalem itu didirikan di atas Bukit Sion. Sedangkan Yeriko itu di lembah menuju Laut Mati. Jadi memang kalau dari Yerusalem ke Yeriko itu turun. Orang Yahudi ini dirampok dan dipukuli sampai setengah mati. Dia tergeletak di jalan. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ini imam. Kalau dia turun berarti dia dari Yerusalem. Dia seorang imam, mungkin baru selesai menjalankan tugasnya di Bait Allah. Selesai menjalankan tugasnya sebagai imam. Tetapi ketika melihat orang itu tergeletak, dia menghindar. Dia pilih menghindar dengan menyeberang jalan. Entah kenapa, mungkin karena dia mengira itu mayat. Dan bagi orang Yahudi, mayat itu najis untuk disentuh. Imam ini setelah beribadah, kalau memang dia turun dari Yerusalem setelah beribadah, tidak membawa ibadahnya ke dalam praktek. Dia lebih senang menghindar karena tidak mau mencemarkan diri dengan mayat. Atau tidak mau ada resiko, siapa tahu perampoknya masih di sekitar itu. Maka dia cepat-cepat menghindar. Seorang Levi, orang lain, kebetulan lewat di situ juga. Tidak dikatakan dari mana persisnya. Dari Yerusalem juga atau dari mana, pokoknya persis lewat
di situ juga. Sama Levi yang adalah semacam diakon pada zaman kita. Jadi imam itu, lalu Levi itu semacam diakon. Jadi lebih rendah derajatnya. Tapi tetap dua orang ini adalah petugas ibadah. Orang-orang rohani. Ya, hamba-hamba Tuhan istilahnya. Orang Levi pun menghindar dari orang yang tergeletak. Mungkin dia juga mengira ini orang mati. Saya tidak mau ambil risiko. Kedua-duanya menghindar. Nah, kita seringkali mungkin melakukan hal yang sama. Berbuat baik itu kadang ada resiko. Dan kita tidak mau ambil risiko. Kita tidak mau menolong orang nanti repot. Memang kita tidak bisa selalu menyalahkan, ya, tidak bisa selalu menyalahkan orang ini. Kalau Paulus dalam ensiklik memberi contoh, ada orang ditabrak di tengah jalan, tidak semua mau berhenti dan menolong. Kadang di tempat tertentu, bukannya kita tidak mau menolong, tapi bahaya besar, sebab kalau kita turun, kita dianggap yang menabrak dan di daerah tertentu langsung dikeroyok, bahkan bisa mati nih. Nah, kita tidak bisa begitu saja menyalahkan orang yang menghindar. Tapi kita tidak mau bicara yang ekstrim seperti itu. Kita bicara yang umum saja. Seringkali kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita mungkin mencari macam-macam alasan untuk tidak menolong, menghindar. Dan itulah yang dikecam oleh Yesus. Dalam Matius pasal 23 ayat 2, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat yang dikatakan oleh Yesus. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kembali ke kisah orang Samaria, sampai 2 kali Yesus mengatakan, lakukan itu. Ketika ahli Taurat memberikan jawaban yang benar, jawabannya benar, tapi dia tidak mempraktekkan kayaknya. Maka Yesus mengatakan, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian. Perbuatlah demikian, itu yang menyelamatkan, maka kamu akan hidup. Bukan mengetahuinya yang membenarkan dan yang membuat orang hidup atau menjadi selamat, bukan. Tetapi melakukan apa yang dia ketahui. Nah, lalu pada akhir dari kisah ini, Yesus juga menambahkan, pergilah dan perbuatlah demikian. Yaitu melakukan apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Menjadi sesama artinya menolong orang yang sangat membutuhkan kita. Dan dalam masa COVID-19, hal ini menjadi amat real. Saya baru bicara dengan sahabat saya di sini yang punya perusahaan, 3 perusahaan dengan karyawan lebih dari 1.000. Dia mengatakan saya bertahan, saya harus sehat. Sebab kalau saya mati, perusahaan saya juga hancur. Sekian ribu orang, 1.000 lebih, mungkin kehilangan pekerjaan. Hampir merugi, hanya untung 10% atau pokoknya pendapatannya sangat menurun. Dia mengatakan saya tahan, saya bertahan. Karena saya ingat sekian banyak orang tergantung dari perusahaan saya. Saya hargai teman saya itu yang mempunyai keprihatinan begitu besar. Dia berusaha untuk tetap sehat karena dia ingat begitu banyak orang tergantung pada perusahaannya. Itulah sesama. Pada masa ini, gereja mengajak kita untuk menjadi sesama. Paulus dalam kesempatan lain menekankan itu. Para saudara yang terkasih, saya ingat sebagai penutup,
akan ucapan dari seorang pertapa Kristen, pertapa Katolik, Charles de Foucault di padang gurun. Pertapa ini mengatakan, cinta itu seperti hantu. Bukan karena menakutkan, bukan. Cinta itu seperti hantu. Banyak dibicarakan orang, sedikit yang melihat. Saya sendiri tidak pernah lihat hantu, tapi kalau mendengar cerita tentang hantu, sering. Cinta mungkin seperti itu. Orang banyak bercerita, banyak bicara tentang cinta, tapi sedikit yang melihat prakteknya. Padahal yang menyelamatkan, kata Paulus, adalah iman yang bekerja oleh kasih. Padahal yang boleh masuk surga, boleh selamat adalah mereka yang mempraktekkan kasih kepada sesama. Sebab kalau kita tidak mempraktekkan kasih, kita tidak mirip Allah. Kalau kita tidak mirip Allah, kita tidak bisa masuk surga. Bukan karena Allah tidak mau, tapi karena kita tidak akan tahan. Di dalam kerajaan kasih, karena Allah itu kasih, tidak bisa ada orang yang tidak mencintai, karena dia sendiri yang tidak tahan. Yesus datang sebagai cahaya, tapi orang lebih mencintai kegelapan. Bukan karena Yesus menolak mereka, tapi karena orang kegelapan tidak tahan berada dalam cahaya. Begitu juga dengan kasih. Siapa yang tidak mampu mencintai, jauh dari Allah. Seperti seorang anak yang sifatnya begitu jelek, padahal orang tuanya baik. Mungkin orang bisa bertanya, ini anak siapa ini? Ya, padahal ada pepatah, like father, like son. Ayahnya begitu, ya anaknya begitu, menurun. Tapi kalau anak tidak memper sama sekali dengan orang tua, ini akan menimbulkan pertanyaan, anak siapa ini? Begitu juga dengan kita. Kalau kita ini ciptaan Tuhan dan tidak mencintai, pertanyaannya, ini ciptaan siapa atau ini? Kok nggak memper dengan Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, mudah-mudahan ini dapat menjadi bahan refleksi selama masa puasa, di mana salah satu cirinya adalah amal kasih. Amal kasih. Amal kasih tidak boleh disempitkan pada memberi uang, memberi sembako. Amal kasih itu adalah perbuatan kasih yang lebih luas daripada sekedar memberi uang. Dan itulah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, tanpa melupakan bahwa yang menyelamatkan kita adalah kasih Allah. Begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga ia telah memberikan anaknya kepada kita, supaya kita yang percaya kepada anaknya itu tidak binasa. Ini kita bisa kutip sebagai penutup untuk melengkapi kasih yang menyelamatkan memang juga dari Allah, yaitu ketika ini dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi tanpa cinta kita sendiri, tanpa meniru Allah, kita tidak akan selamat. Semoga kita mampu mencintai. Amin. Puji nama Tuhan, sebuah permenungan yang sangat indah, sebuah pewartaan firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang membuka mata hati kita tentang kasih dari sisi yang lain. Bagaimana kita sungguh-sungguh boleh belajar, bukan hanya memperkatakan kasih, tetapi sungguh-sungguh mau hidup di dalam kasih dan menjadi kasih yang hidup untuk sesama kita. Atas nama PDPKK Gloria dan umat yang hadir, terima kasih banyak untuk Monsinyur Henrikus Pidiarto Gunawan Ocham, Uskup Kuskupan Malang, dan juga penasihat episkopal dari Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik di Indonesia. Sehat-sehat terus Monsinyur dan terus melayani dengan
rahmat dan Amin. kasih karunia Roh Kudus. Sahabat-sahabat Gloria, Terima mari kasih. kita tenangkan hati. Kami berharap Bapak Uskup tetap tinggal di Zoom meeting ini nanti di akhir persekutuan doa. Kami rindu Bapak Uskup mendoakan kami dan juga menutup persekutuan doa kita dengan berkat. Mari kita tenangkan hati kita, sahabat-sahabat Gloria. Bapak yang makasih, terima kasih untuk rahmat-Mu dalam kehidupan kami, untuk kasih setia-Mu, dan terutama untuk sapaan-Mu malam hari ini. Bagaimana kami sungguh-sungguh harus membuka diri kami menjadi kasih yang hidup. Karena kami mengucap syukur Engkau menghidupi kami dengan kasih setia-Mu. Dan biar lewat tingkah laku kami, lewat perbuatan kami, lewat sikap kami sungguh-sungguh boleh menjadi kasih bagi sesama kami yang memerlukan. Terutama di masa-masa pandemi ini, di masa-masa yang berat ini. Tapi kami tahu kasih-Mu yang menghidupkan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami membawa intensi doa kami dari sahabat-sahabat Gloria yang mohon rahmat untuk keluarganya. Wujud doa dari Ibu Agnes yang memohon untuk rahmat kesembuhan anak, menantu, cucu, besan, diberikan kekuatan dalam kehidupannya. Biarlah rahmat-Mu Tuhan senantiasa menaungi Ibu Agnes. Biarlah dia menjadi pendoa bersama dengan kami umat Gloria untuk proses pemulihan, proses kesembuhan, dan rahmat kekuatan-Mu yang mengalir. Untuk wujud ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bersama sahabat kami Cecilia, yang berdoa memohon rahmat penyertaan Roh Kudus dalam keluarganya, supaya diberikan hikmat, rahmat, dan kasih karunia senantiasa. Ya Tuhan, biarlah rahmat-Mu selalu menyertai Cecilia, hikmat Roh Kudus-Mu selalu menaunginya, sehingga Cecilia boleh selalu menjadi kasih yang menyelamatkan, kasih yang hidup, karena Roh Kudus sungguh hidup di dalam dirinya. Untuk wujud ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Malam hari ini juga kami teringat untuk sahabat kami, Eta, yang sedang mengalami sakit, istri dari sahabat kami Rofi. Tuhan, kiranya Engkau Allah sumber kerahiman ilahi turut campur tangan dalam proses pemulihan kesehatannya. Biarlah dengan kasih setia-Mu Engkau menjamah Eta saat ini, sehingga waktu nanti Rofi pulang pelayanan dia boleh menemukan karya mujizat-Mu sudah terjadi, dan Eta boleh Tuhan Yesus sembuhkan oleh kasih-Mu yang menyelamatkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan untuk setiap kami yang bersekutu malam hari ini lewat Zoom meeting ini, kiranya Engkau Allah sumber segala kasih karunia, Engkau mencurahkan kami dengan rahmat kehadiran-Mu di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar di hari-hari kehidupan kami boleh menjadi pribadi yang kuat, kami boleh menjadi pribadi yang teguh, sehingga kami tidak gampang menyerah di tengah masa-masa pandemi ini, sehingga kami tetap memandang kepada kebaikan-Mu, boleh terus mengucapkan syukur dan menjalani hidup kami di dalam kasih bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, kami rindu untuk membawa persembahan kami, yang kami persembahkan dengan hormat kami, yang kami bawa dengan ucapan syukur kami, yang akan kami berikan secara virtual, yang akan kami pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat persekutuan doa kami. Ini ucapan syukur kami kepadamu, dan dengan penuh sukacita kami berikan persembahan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Puji nama Tuhan. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di bawah dari teks lagu ada nomor rekening dari PDPKK Gloria. Biarlah saudara dan saya yang sungguh diberkati Tuhan boleh hidup untuk memberkati, karena engkau diberkati untuk memberkati. Puji Tuhan. Mari beri yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kau yang memilihku sebelum dunia dibentuk, untuk membawa terang kasih-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, semua karena anugerah-Mu, ku hidup
bagi kemuliaan-Mu. Ini aku, semua milik-Ku. Pakailah untuk memuliakan-Mu. Ku diberkati untuk memberkati, jadi saksi-Mu seumur hidupku. Ini aku, semua milik-Ku. Pakailah untuk memuliakan-Mu. Ku diberkati untuk memberkati, jadi saksi-Mu seumur hidupku. Ku diberkati untuk memberkati, jadi saksi-Mu seumur hidupku. Ku diberkati untuk memberkati, jadi saksi-Mu seumur hidupku. Puji Tuhan, biarlah kita terus boleh menjadi saksi Kristus dengan kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Silakan, brother. Shalom, selamat malam. Iya, kita nantikan pengumuman kita malam hari ini. Sabar ya. Shalom, selamat malam teman sahabat Gloria. Terima kasih untuk Monsinyur Profesor Dr. Hendrikus Widiarto Gunawan Ocham. Beliau merupakan Uskup Uskupan Malang dan juga penasehat Episkopal Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Terima kasih Romo untuk sharing dan firman-Nya. Sehat-sehat selalu Monsinyur. Terutama juga terus semangat dalam pelayanannya di tugas penggembalaan di Keuskupan Malang. Terima kasih juga untuk tim pujian, ada Bro Selo dan Bro Rofi. Terima kasih untuk tim host dan co-host, tim doa, dan semua yang sudah bertugas pada malam hari ini. Ya, Gloria pada bulan Februari ini mengambil tema besar The Way of Love. Di bulan yang penuh cinta ini kita sama-sama belajar mengenai kasih. Dan kita masih ada satu pertemuan lagi di bulan ini, yaitu minggu depan di Kamis 25 Februari 2021 di jam yang sama, jam 7 malam. Dengan tema Passion versus Grumpy. Kita sama-sama belajar sikap mana yang akan kita pilih, lebih sabar atau lebih gampang marah. Dengan pewarta oleh Cililik Pisyawati, dan PD akan diadakan secara online via Zoom, open room seperti biasa jam 6:30 malam. Untuk YouTube akan dipublish besoknya hari Jumat setelah PD, jadi mari sahabat-sahabat Gloria ajak teman-temannya yang belum bisa join PD Zoom hari ini untuk menonton YouTube yang akan dipublish besok. Dan sahabat-sahabat Gloria yang nanti akan mendapatkan flyer ini via WhatsApp,
bisa langsung klik logo Zoom atau scan QR untuk langsung terhubung ke dalam Zoom. Dan untuk sahabat-sahabat Gloria yang memiliki intensi doa khusus untuk didoakan saat PD atau ingin didoakan melalui pelayanan doa pribadi setelah PD, dapat WA ke Cilike yang ada nomornya di layar di bawah ini. WA maksimal hari Kamis jam 6 malam. Setelah jam tersebut akan didoakan pada PD berikutnya. Ya, melalui media sosial Gloria terus membagikan berkat melalui sharing para pewarta Gloria. Silakan ditunggu di Instagram dan YouTube. Untuk Instagram silakan di-follow di @pdpkkgloria dan akan di-follow back oleh Glomin. Dan untuk YouTube bisa di-search di PDPKK Gloria. Mohon untuk di-like videonya dan share ke teman-teman yang belum bisa join PD hari ini. Dan silakan komen bagaimana kesan pesannya selama mengikuti PD. Dan yang tak ketinggalan, jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya, dan nantikan terus video-video terupdate dari kami. Demikian pengumuman. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Puji Tuhan, terima kasih Brother Andre. Saya boleh lihat tangan-tangan yang malam hari ini diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Yes. Puji Tuhan, saya boleh lihat sekali lagi tangan-tangan yang mau menjadi kasih yang menyelamatkan, kasih yang hidup bagi banyak jiwa di luar sana. Puji Tuhan, lambaikan tanganmu. Dan berapa banyak yang minggu depan mau hadir lagi? Lambaikan tangan. Puji Tuhan, berarti minggu depan PDKK Gloria full house lagi 100 orang ya. Jadi mari Bapak Ibu sahabat-sahabat Gloria, dengan kasih yang hidup, dengan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa, kita boleh terus menjadi berkat karena sungguh hidup kita sungguh diberkati. Dan malam hari ini secara spesial setiap kita akan didoakan oleh Monsinyur dan juga akan ditutup persekutuan doa dengan berkat perutusan. Silakan Monsinyur. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada akhir persekutuan doa ini kami mohon curahkan berkat-Mu yang melimpah, damai yang sejati, damai yang meliputi kesehatan badan maupun jiwa, damai yang berasal dari-Mu sendiri. Kami sungguh merindukan berkat-Mu itu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkan berkat-Mu atas kami semua, satu persatu. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan Engkau lebih tahu apa yang kami perlukan daripada kami sendiri. Kami serahkan seluruh masa depan kami, seluruh kehidupan kami ke dalam perlindungan-Mu. Engkau Bapa yang Maha Pengasih. Engkau akan menyelenggarakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon kesembuhan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang berduka atau mengalami masalah, solusi bagi mereka yang mengalami problem-problem kehidupan. Engkau beri kekuatan bagi yang lemah. Engkau kuatkan iman, harapan, dan kasih mereka. Di atas segala-galanya kami mohon curahkan Roh Kudus, roh cinta kasih, untuk membakar hati kami yang mungkin dingin dan beku. Roh cinta kasih yang akan menyemangati kami dan mengubah hati kami menjadi seperti hati putra-Mu. Tuhan, buatlah kami tidak hanya mampu memahami, tetapi mampu juga melaksanakan firman-Mu. Di atas segala-galanya pada malam hari ini kami mohon, semoga kami mampu mencintai secara konkret. Dan dengan demikian, kami mirip dengan diri-Mu dan Kau perkenankan masuk dalam kebahagiaan yang abadi. Sekarang Tuhan, kami mohon berkati semua, masing-masing, satu persatu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan, Selamat sekali malam lagi. semua. Mari
Terima kasih banyak Monsinyur, tetap semangat, Sama-sama. tetap sehat ya. Amin. Sebelum Monsinyur meninggalkan ruangan Zoom, mungkin kita foto-foto dulu seperti biasa. Mungkin ada yang bertugas, silakan. Ini kesempatan yang sangat luar biasa, spesial banget Monsinyur. Terima kasih sekali lagi untuk pelayanan dan kehadiran Monsinyur di PDPKK Gloria. Sering-sering Monsinyur. Wah, ya. Kalau ada waktu ya. Iya dong. Semoga pandemi cepat berlalu, kita ketemuan di Malang mungkin. Iya. Ya, siap. Yang bertugas foto silakan. Silakan dibuka kameranya, dibuka kameranya. ada 3 slide. Kita Bro buat Nilus, tanda kameranya cinta. belum kelihatan. Kita buat tanda cinta. Begini dulu, oke? Ya, Siap. oke. Udah? Slide pertama ya, Slide 1, pertama. 2, 3. Mantap. Tanda love. Begini. Oke. Tunggu sebentar. Yang kedua, oke. Kita gini Tunggu kan? sebentar. Maksa. Oke, siap, tetap kasih tanda cinta. Oke, slide kedua. Slide kedua, jangan lupa tangannya lambangkan cinta Tuhan lewat kehidupan kita. 1, 2, 3. Ini roto-roto tegang, ini senyum dong, senyum. Oke, tunggu Slide sebentar. Oke, slide ketiga. Wah, slide ketiga banyak yang tidak nyalakan kamera nih. Ayo, buka kamera silakan. Ini kesempatan baik, kesempatan spesial. Slide ketiga yang merasa Oke. belum buka. Oke. 1, 2, 3. Oke, dan Oke, terima kasih Irma. Kita kasih tepuk tangan untuk Monsinyur kita terkasih. Terima kasih Monsinyur. Selamat dan malam selamat semua. malam, Monsi. Sampai Selamat ketemu. malam, Tuhan Yes. berkati. Baik. Amin. Thank you, Ya, Monsi. you're Terima kasih, welcome. Monsi. Mari Sama-sama. kita memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan Yesus kita sungguh sangat baik, teramat baik dan sungguh baik. Mana tepuk tangannya? Anak-anak Tuhan yang dikasih dan mau mengasihi sesamanya. Amin. Biarlah saudara dan saya, kita semua, kita boleh menjadi bukti kasih setia Tuhan yang nyata dan menjadi kasih yang hidup bagi sesama. Sama-sama nyanyikan. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Katakan besar cintamu nyata. Yes Lord. Dari generasi ke generasi. Dengan iman saudara katakan, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Oh, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Mari saudara dimanapun kau berada, katakan Tuhan Yesus. Come on. Amin saudara. Teramat baik. Lagi dong. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu. Teramat dahsyat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sungguh dahsyat, sungguh dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sorak-sorai bagi Allah kita. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan kita, Sang Kasih yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan.
Selamat malam sahabat-sahabat Glory yang terkasih dalam Tuhan. Kita ketemu minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Karena Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Silakan ngobrol-ngobrol sebentar, berfellowship.